Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita akan bercerita kerajaan-kerajaan di bagian utara Pulau Sumatera. Referensi yang kita pakai masih buku Nusantara dalam catatan Tionghoa. Yang pertama mengenai Aceh. Tercatat dalam Dongsi Yangkao tahun 1618 Masehi. Jika sebuah kapal merapat, seorang penjaga akan memberitahu raja. Seekor gajah akan dikirim untuk menjemput kapten kapal. Sang kapten akan menaikinya dan berjumpa dengan raja. Hadiah berupa buah-buahan dan sutra diberikan untuk raja yang membalasnya dengan mengadakan makan malam. Pajak yang diberlakukan cukup adil. Ambergris seberat 1 tahil berharga 12 koin emas atau 192 koin emas setiap katinya. Ambergris adalah minyak wangi yang berasal dari usus ikan paus. Koin emas sebanyak itu sama dengan 9.000 uang tembaga Tiongkok. Harga ini tidak bisa dibilang murah. Mereka yang datang dari jauh ke tempat ini akan mendapatkan laba yang banyak dibandingkan dengan di tempat lain. Selama dinasti Song, negara ini memiliki reputasi sebagai pemilik emas, perak, dan sutra yang sangat banyak. Para senimannya sangat ahli. Sampai sekarang negara ini masih kaya dan sejahtera seperti sebelumnya. Tidak ada tempat lain di pantai ini yang disebutkan dalam sumber yang lebih tua. Catatan yang dibuat para utusan Tiongkok pada awal abad ke-15 banyak menceritakan tempat-tempat lainnya. Beberapa di antaranya diterjemahkan di bawah ini. Sekarang kita menceritakan negara laut air tawar yang ada di dalam Singchasenglan bertahun 1436 Masehi. Negara ini berbatasan dengan wilayah Aru dan berjarak 3 hari pelayaran dari Malaka. Di sana terdapat sebuah teluk yang merupakan muara sebuah atau beberapa aliran sungai. Aliran air tawarnya memasuki laut cukup jauh. Airnya jernih dan manis. Karena itu, para pelaut yang melewatinya menyebutnya dengan laut air tawar. Tanahnya sangat subur dan menghasilkan banyak beras. Bulir padinya tajam dan kecil, tetapi memiliki rasa yang enak. Perilaku dan kebiasaan penduduknya cukup baik. Iklimnya selalu hangat. Pria dan wanita menyanggul rambutnya dan mengenakan sarung bergaris di perut untuk menutupi bagian bawah tubuhnya. Barang yang diimpor adalah emas, perak, barang-barang besi, tembikar, dan sebagainya. Tempat ini mungkin terletak di muara Sungai Rokan dan sekitarnya di pesisir Sumatera. Sungai ini masuk ke laut di selatan Kepulauan Aru melalui muara yang besar. Di muara inilah 2 sungai yang cukup penting mengalirkan airnya ke laut. Selama musim penghujan, air laut tertutupi oleh lapisan air tawar. Karena tidak ada tempat penting di sekitarnya, nama fenomena ini digunakan untuk memberi nama daerah sekitarnya. Sekarang kita membicarakan kerajaan Aru berdasarkan catatan Yingyasenglan bertarikh tahun 1416 Masehi. Berlayar dari Melaka membutuhkan waktu 4 hari 4 malam. Di negara ini terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Air Tawar. Melalui sungai ini, seseorang akan tiba di pemukiman. Di sebelah selatan negara ini terdapat sebuah pegunungan tinggi.
Di sebelah utara berbatasan dengan laut. Di sebelah barat berhubungan dengan Sumatera. Dan di sebelah timur terdapat tanah yang datar. Tanahnya hanya cocok untuk menanam padi kering. Butiran berasnya kecil, tetapi selalu tersedia dalam jumlah memadai. Penduduk hidup dari bercocok tanam dan mencari ikan. Tingkah laku dan kebiasaan mereka masih asli. Upacara pernikahan, penguburan, dan sebagainya mirip dengan Jawa dan Melaka. Mereka hanya sedikit menggunakan barang impor. Kain katun mereka disebut kauni. Selain nasi, mereka memiliki banyak sapi, kambing, unggas, dan bebek. Mereka banyak mengkonsumsi susu. Raja dan seluruh rakyatnya memeluk agama Islam. Di hutan terdapat binatang sebangsa harimau terbang. Ukurannya sebesar kucing. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu berwarna abu-abu seperti debu. Binatang ini memiliki daging sayap seperti kelelawar. Sayap ini menghubungkan kaki dengan kaki belakang. Tetapi dia tidak bisa terbang jauh. Jika tertangkap, dia tidak mau makan dan tidak lama kemudian mati. Negara ini kecil dan tidak ada produknya yang bisa diekspor kecuali resin, berbau wangi, dan sebagainya. Kalau kita lihat catatan Singca Senglan bertarikh 1436 Masehi diceritakan, Aru terletak di seberang Pulu Sembilan. Perlayaran dari Melaka ke sana memerlukan waktu 3 hari 3 malam. Kebiasaan penduduk dan iklimnya tidak terlalu berbeda dengan Sumatera. Tanahnya tandus dan hanya sedikit menghasilkan tanaman. Makanan utama penduduknya adalah pisang dan kelapa. Pria dan wanita tidak menutup bagian atas tubuhnya dan hanya mengenakan kain kasar di bawah tubuhnya. Sumber penghasilan mereka adalah menangkap ikan di laut dengan menggunakan perahu yang dibuat dari sebatang pohon utuh. Mereka juga pergi ke hutan untuk mengumpulkan kamper dan sebangsanya. Setiap pria membawa busur dan panah beracun untuk melindungi dirinya. Produk negara ini adalah mahkota bangau dan kamper yang mereka jual kepada pedagang asing. Mereka mengimpor sutra berwarna, tembikar, manik-manik, dan sebagainya. Sekarang kita akan melihat sejarah dinasti Ming tahun 1368 sampai 1643 masa berkuasanya mengenai kerajaan Aru. Aru terletak di dekat Melaka dan berjarak 3 hari pelayaran. Kebiasaan dan tingkah laku penduduknya hampir sama dengan Sumatera. Lahan mereka tandus dan hanya menghasilkan sedikit panen. Mereka menanam pisang raja dan kelapa dalam jumlah besar yang digunakan sebagai makanan. Pada tahun 1411 Masehi, raja mereka, Sulutang Hutsin, mengirim utusan yang membawa upeti bersamaan dengan Kalkuta dan negara lainnya. Para utusan ini mendapat hadiah topi, ikat pinggang, sutra, uang dan uang kertas serta hadiah lainnya untuk raja. Pada tahun 1412 Masehi, Zheng He atau Panglima Cheng Ho mengunjungi negara ini sebagai utusan kaisar. Pada tahun 1419 Masehi, putra Raja Tuan Alasa mengirimkan utusan yang membawa upeti. Tindakan ini diulangi pada tahun 1421 dan 1423 Masehi. Pada tahun 1431 Masehi, ketika Zheng He mengunjungi sejumlah negara barbar,
Hadiah juga dikirimkan ke negara ini. Selanjutnya pengantar upeti mereka tidak pernah datang lagi. Nama negara ini masih ada di Kepulauan Aru, tetapi deskripsinya tidak menunjuk pada pulau itu. Negara ini terletak di pesisir Sumatera dan mungkin Pulau Aru menjadi bagian darinya. Sepertinya Pulau Aru mendapat nama dari nama negara ini atau sebaliknya. Karena itu, mungkin negara ini terletak di pantai yang dekat dengan Pulau Aru, yaitu di sekitar mulut sungai Burumon. Ketika orang Eropa tiba di sana, Aru masih menjadi kerajaan terpisah. Pada perang pertama antara Portugis dengan Aceh, Raja Aru menjadi sekutu Portugis. Bagian barat negara ini berbatasan dengan wilayah Sumatera yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bagian selanjutnya membahas 3 negara kecil yang dikunjungi utusan Tiongkok dan terletak di bagian barat Sumatera. Sekarang kita membahas Kerajaan Nakur yang tercatat di dalam Ying Ya Senglan tahun 1416 Masehi. Raja Nakur juga disebut Raja Muka Bertato. Negaranya terletak di sebelah barat Sumatera dan hanya terdiri dari 1 desa pegunungan. Penduduknya mentato mukanya dengan 3 panah hijau. Karena itulah dia disebut Raja Muka Bertato. Negara ini tidak besar dan hanya memiliki sekitar 1.000 keluarga. Daerah pertaniannya kecil jika dibandingkan dengan populasi penduduknya. Mereka menanam padi gogo atau lahan kering, tetapi hasilnya tidak banyak. Babi, kambing, unggas, dan bebek dapat ditemukan di sini. Bahasa, tingkah laku, dan kebiasaan mereka sama dengan Sumatera. Tidak ada produk yang diekspor karena negara ini begitu kecil. Kita bisa juga melihat catatan Kerajaan Nakur di dalam Xingcha Senglan bertarikh 1436 Masehi. Diceritakan bahwa wilayah negara Muka Bertato berbatasan dengan Sumatera dan meluas hingga Laut Lambri. Seluruh daerahnya terletak di pegunungan, tetapi sawahnya menghasilkan beras dalam jumlah memadai. Cuacanya bervariasi. Para pria mentato muka mereka dengan gambar bunga dan hewan. Rambutnya dibiarkan terurai dan bagian atas tubuhnya tidak berpakaian. Bagian bawahnya ditutupi dengan sehelai kain. Para wanita mengenakan selembar kain berwarna dan menyanggul rambutnya di belakang kepala. Negara ini memiliki banyak sapi, kambing, unggas, dan bebek. Mereka yang kuat tidak menindas yang lemah. Para petinggi dan masyarakat rendah sama-sama mengolah lahan. Orang yang kaya tidak sombong, sedangkan yang miskin tidak mencuri. Ini adalah negara yang berbudi. Negara ini menghasilkan beraneka macam wewangian dan juga bunga teratai atau tunjung biru. Tidak jauh terdapat pegunungan Nakur yang menghasilkan belerang. Ketika armada kami berada di Sumatera, sejumlah orang dan kapal dikirim ke sana untuk mengumpulkan belerang. Produk impor adalah sutra, tembikar, dan sebagainya. Setelah sang raja menerima hadiah dari kaisar, dia selalu mengirim produk negaranya sebagai upeti. Catatan dalam sejarah dinasti Ming hanya merupakan pengulangan kedua artikel di atas. Karena itu tidak perlu diterjemahkan. Sepertinya Nakur merupakan pemukiman maju bagi orang Bata, yaitu penduduk asli yang tinggal di pedalaman. Sementara itu,
Pesisir dihuni orang Melayu dan sebangsanya. Jumlah penduduk sebanyak 1.000 keluarga seperti yang disebutkan penulis mungkin hanya menyebutkan mereka yang tinggal dekat Sumatera. Kenyataan bahwa mereka dapat berperang dengan negara besar seperti Sumatera. Dan fakta bahwa penulis menyatakan wilayah mereka meluas hingga pedalaman dan mencapai pantai barat pulau ini merupakan bukti bahwa mereka adalah suku yang cukup penting. Sekarang kita akan melihat negara atau kerajaan Litai di dalam catatan Yingya Senglan bertahun 1416 Masehi. Negara Litai terletak di sebelah barat Nakur. Perbatasan selatannya adalah pegunungan tinggi, di utara mencapai lautan, dan di sebelah barat dengan Lambri. Populasinya antara 1.000 sampai 2.000 keluarga yang memilih seseorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin dan mengelola urusan mereka. Mereka mengakui supremasi Sumatera. Negara ini tidak menghasilkan barang ekspor. Bahasa dan kebiasaannya sama dengan Sumatera. Di pegunungan banyak terdapat badak. Raja memiliki kebiasaan untuk mengirim orang untuk memburu badak ini. Cula badak kemudian dibawa ke Tiongkok sebagai upeti yang dikirim bersamaan dengan upeti dari Sumatera. Sekarang kita melihat catatan Yingya Senglan bertarikh 1416 Masehi mengenai kerajaan Lambri. Negara Lambri terletak di sebelah barat Sumatera dan berjarak 3 hari pelayaran. Posisinya di dekat laut dan hanya memiliki populasi sekitar 1.000 keluarga. Seluruh penduduknya Muslim dan sangat baik. Perbatasan sebelah timur negara ini adalah Litai, sebelah barat dengan laut, sebelah selatan dengan pegunungan tinggi. Di sebelah selatan pegunungan ini terdapat lautan. Raja juga seorang Muslim. Rumahnya dibangun jauh di atas tanah menggunakan pilar kayu yang besar. Panjangnya mencapai 40 kaki atau 12 meter. Bagian bawah rumah ini tidak ditutupi dan digunakan untuk memelihara sapi, kambing, dan binatang peliharaan lainnya. Lantai rumah dan dinding kamar dibuat dari papan. Rumah ini sangat rapih dan bersih. Raja tinggal di bagian atas rumah ini. Rumah-rumah penduduk sama dengan di Sumatera. Di negara ini hanya terdapat sedikit sapi, kerbau, kambing, unggas, bebek, sayur mayur, dan padi. Tetapi harga ikan dan udang sangat murah. Mereka menggunakan uang tembaga. Pegunungan menghasilkan kayu wangi yang disebut Jiang Zhenxiang. Di sini juga terdapat bunga teratai putih dan badak. Di sebelah barat daya negara ini, di lautan dan berjarak setengah hari, terdapat sebuah pegunungan datar yang bernama Pulau Topi. Lautan di sebelah baratnya merupakan samudra luas yang bernama Samudra Lambri. Kapal-kapal yang datang dari barat menggunakan pulau ini sebagai patokan. Di sekitar pulau ini kedalaman airnya sekitar 6 meter dan ditumbuhi pohon laut atau terumbu karang. Penduduk mengumpulkan pohon ini dan digunakan sebagai barang berharga dalam perdagangan. Pohon ini dapat tumbuh hingga setinggi 1 meter. Batangnya setebal ibu jari, berwarna hitam pekat dan mengkilat seperti batu giok. Rantingnya sangat indah, menyebar ke seluruh arah. Batangnya dibuat menjadi kancing topi dan barang-barang lainnya. Sekitar 20-30 keluarga tinggal di kaki gunung. Setiap orang memanggil dirinya raja.
Jika seseorang ditanya siapa namanya, dia akan menjawab, "Aku raja." Jika pertanyaan ini diberikan kepada orang lain, dia pun akan memberikan jawaban yang sama. Hal ini sangat menarik. Pulau ini merupakan bagian dari kerajaan Lambri. Ketika kapal Tiongkok merapat di Lambri, raja menggunakan kesempatan ini untuk mengirim upeti ke Tiongkok. Upeti yang dikirim berupa kayu wangi dan produk-produk lainnya. Mengenai kerajaan Lambri, kita juga bisa lihat sejarah dinasti Ming yang berkuasa 1368 Masehi sampai 1643 Masehi. Lambri terletak di sebelah barat Sumatera. Perjalanan ke sana memerlukan waktu 3 hari pelayaran. Pada tahun 1412 Masehi, Raja Maharasa mengirimkan utusan yang datang bersama utusan Sumatera untuk membawa upeti. Para utusan mendapat pakaian kebesaran, sedangkan raja mendapat stempel, surat pengangkatan, dan sutra. Sementara itu, Zheng He atau Laksamana Cheng Ho dikirim ke sana untuk membawa instruksi kaisar bagi negara itu. Sampai akhir pemerintahan Kaisar Chengzu pada tahun 1424 Masehi, mereka mengirimkan utusan setiap tahun. Ketika pada tahun 1430 Masehi, Zheng He membawa hadiah untuk berbagai negara. Lambri juga menerimanya. Menurut 2 ekstrak terakhir, Lambri pasti terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera, di dekat Aceh masa kini. Lambri berbatasan dengan laut di utara dan barat. Samudra Hindia juga dinamakan menurut negara kecil ini, karena dianggap bermula dari Lambri. Selain itu, pulau kecil berjarak setengah hari pelayaran bernama Pulau Topi, sesuai lokasinya dengan pulau kecil bernama Beras atau Nasi yang terletak di lepas pantai Aceh. Pulau ini ditambah mercusuar yang baru saja didirikan di sana merupakan patokan bagi navigasi modern. Hal ini juga berlaku bagi penduduk pribumi sebagaimana dituliskan dalam artikel di atas. Sekarang kita melihat catatan Singca Senglan bertahun 1436 Masehi tentang Pulau Ambergris. Bentuk pulau ini seperti sebuah pegunungan dan terletak di Laut Lambri. Jaraknya 1 hari 1 malam pelayaran dari Sumatera. Pulau ini seakan muncul dari laut yang selalu menghampirinya dengan ombak tinggi. Setiap musim semi, para naga datang untuk bermain di pulau ini dan meninggalkan air liurnya. Penduduk pribumi kemudian datang dengan kano ke tempat ini dan mengumpulkannya. Jika menghadapi angin atau ombak tinggi, mereka akan menceburkan diri ke laut, berpegangan dengan 1 tangan kepada kano dan berenang dengan tangan lainnya. Dengan cara ini, mereka mencapai pantai. Pada awalnya, air liur naga ini seperti lemak yang berwarna hitam dan kuning, serta berbau amis. Nantinya, air liur naga ini akan berubah menjadi gumpalan padat. Benda ini juga bisa ditemukan dalam perut ikan besar, berukuran sebesar pek Tiongkok dan berbau amis. Jika dibakar baunya murni dan enak. Benda ini dijual di pasar Sumatera. 1 tahil ukuran resmi harganya 12 uang koin emas negara itu. Dan 1 kati 192 uang koin. Harga ini kurang lebih sama dengan 9.000 uang tembaga Tiongkok. Artinya tidak murah. Pulau ini pastilah Pulau Wai atau Pulau Weh atau pulau lain yang lebih kecil di sekitarnya.
Pantai barat Sumatera tidak pernah dijelaskan dalam literatur geografi Tiongkok. Sepertinya tidak ada perdagangan atau kontak dengan wilayah itu. Ketika wilayah ini dijelaskan, seringkali disamakan dengan Persia atau mayoritas dengan Arabia. Dongsi Yangkao menyatakan cerita Nabi Muhammad SAW terjadi di pantai ini. Hal ini bisa dijelaskan dengan mengasumsikan bahwa orang Arab atau Dazi, sebagaimana mereka disebut oleh orang Tionghoa, telah menetap atau memiliki koloni di pantai barat pulau ini. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke topik lainnya. Terima kasih.